Halo sobat semua, hari ini saya akan mengajarkan tentang seni mengendalikan amarah. Sekolah online ternyata banyak bikin ibu-ibu emosi dalam mengajari anaknya. Contohnya, ibunya sedang marah ketika mengajari anaknya belajar sampai membentak anak. Ada apa sebenarnya? Situasi apa yang sedang terjadi? Apa yang dirasakan ibu saat itu? Apa yang dipikirkan dan apa yang sedang dilakukan? Apakah marah? Apa itu marah? Oke, marah adalah emosi yang muncul karena individu mengalami frustasi. Frustasi terjadi saat hal yang kita inginkan itu tidak dapat tercapai, sehingga muncullah perasaan yang tidak menyenangkan. Ada 3 hal yang sering membuat kita frustasi. Yang pertama adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita selalu memikirkannya, tetapi tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Ops, ini seringkali membuat kita marah. Oke, yang kedua, merasai tidak dihargai oleh orang lain. Kita mungkin sudah capek-capek melakukan yang terbaik, sudah memberikan apa yang perlu kita berikan, tetapi kita tidak dihargai. Yang ketiga, diperlakukan tidak adil atau merasa terancam. Oke, saya juga pernah merasakan itu, sangat sedih sekali. Ini adalah cognitive model, ya. Di sini kita bisa melihat dari situasi, thought, emosi, dan behavior. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kognitif model, yaitu situasi, pikiran otomatis, perilaku, dan marah. Oke, mulai dari situasi, ya. Dari segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indera itu adalah situasi, ya, yaitu lingkungan kita. Yang kedua adalah pikiran otomatis, terlintas secara otomatis, tidak terkontrol, dan ini adalah hasil pembelajaran yang dibangun sejak lahir atau pendidikan dari keluarga itu sendiri. Oke, yang ketiga adalah perilaku. Ini kita yang memilih yang baik atau yang buruk, tidak selalu otomatis tapi memiliki konsekuensi. Yang keempat adalah emosi. Semakin banyak pikiran yang negatif, maka muatan emosi semakin negatif dan berat. Ini adalah cognitive model, dan contoh-contohnya saya akan berikan. Situasi, kita mengajari anak tapi anak tidak paham, lalu pikiran otomatis kita, bodoh sekali anak ini, kemana pikirannya nggak memperhatikan dari tadi. Nah, akibatnya kita emosi, marah, ya. Respon tubuh kita saat itu, tubuh gemetar, jantung berdegup kencang, pupil membesar, sehingga kita berperilaku memukul, mencubit, dan melempar anak tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi marah? Menurut psikologi ada beberapa cara untuk mengendalikan amarah. Yang pertama itu adalah mengenali diri sendiri. Bunda, kita harus mengenali diri kita. Apakah kita ini seorang pemarah atau kita seorang yang Yang kedua adalah memilih perilaku yang tepat. Kita sebagai orang tua adalah teladan bagi anak-anak. Jika anak-anak kita ingin kita dihargai, maka kita juga harus menghargai anak. Yang ketiga adalah berusaha memperbaiki. Ketika kita sudah terlanjur marah kepada anak, marilah kita kembali kepada anak dengan meminta maaf dan menjelaskan mengapa kita marah. Yang keempat adalah meminta bantuan kepada anak dengan cara, "Nak, kamu harus mengerjakan PR supaya nanti ibu tidak marah, tetapi ibu akan senang kepada kamu," sehingga anak itu mengerti apa yang disampaikan oleh ibu. Yang kelima adalah take a step back. Kita mundur selangkah, kita mengoreksi diri kita, apakah kita sudah memberikan dampak yang positif kepada anak. Yang kelima adalah menerima kenyataan. Kita harus mengerti bahwa anak itu adalah yang telah dipercayakan Tuhan di dalam keluarga kita, maka kita harus mendidik anak dengan penuh cinta. Dengan pembahasan ini kita akan mengerti bagaimana cara kita mengendalikan amarah ketika mendidik dan mengajari anak kita. Jangan sampai apa yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan anak, karena pendidikan yang pertama untuk anak adalah di dalam keluarga.
Anak telah diberikan Tuhan kepada keluarga, dipercayakan untuk dipelihara, diperhatikan, dan dicintai. Untuk itu, sebagai orang tua kita harus bisa mendidik anak dan mengajari anak dengan tepat. Di next time saya akan memberikan konten tentang marah yang benar. Untuk itu, tetap like, subscribe, dan share pembelajaran ini sehingga orang tua di luar sana mengerti bagaimana cara mengendalikan amarah yang benar. Oke.